Lah perang Mu'tah ini terjadi di sebuah tempat namanya Balqa. Balqa daerah Syam sana. Lah Balqa ini adalah wilayah dari kekuasaan Bizantium Romawi. Jadi kayak kita ini Indonesia ini kan ada beberapa daerah gitu ya. Ada Kepri, ada Kalimantan, ada Jawa, macam-macam. Gubernurnya masing-masing. Lah Romawi ini, Bizantium Romawi ini juga punya daerah-daerah. Lah salah satunya adalah daratan Balqa di Syam itu. Daratan Balqa dipimpin oleh Syurahbil ibn Amr al-Ghassani. Lah Nabi SAW berniat untuk menyurati Heraklius, Raja Romawi, untuk masuk Islam. Ketika itu Nabi SAW mengutus Al-Haris ibn Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu untuk membawa surat itu ke Romawi, ke Kaisaran Romawi sana. Ketika sampai di daratan Balqa, di provinsi Balqa, yang ketika itu gubernurnya adalah Syurahbil ibn Amr al-Ghassani. Jadi Al-Haris ini menitipkan surat kepada beliau, tolong sampaikan surat ini kepada Kaisar Romawi. Tapi rupanya Al-Haris ibn Umar al-Azdi ini dibunuh oleh Syurahbil ibn Amr al-Ghassani, gubernur Balqa di bawah kekuasaan Bizantium Romawi itu. Dibunuh. Padahal sekali lagi tidak boleh membunuh delegasi. Ini sama dengan ngejak perang. Lah sampailah kemudian pembunuhan delegasi Rasul ini ke telinga Nabi. Marah Nabi. Kok berani-beraninya delegasi dibunuh? Makanya Nabi SAW kemudian mempersiapkan pasukan besar. Tidak pernah Rasul menyiapkan pasukan sebesar ini dari perang-perang sebelumnya. Nabi SAW mempersiapkan pasukan terbaik dari seluruh pasukannya, dan terbanyak 3.000 pasukan disiapkan Nabi SAW. Jumlah 3.000 ini dalam peperangan Rasul ini sudah hebat, karena biasanya Rasul kalau berperang itu di bawah jumlah ini. Ini terbesar yang disiapkan Rasul. Ini hampir mirip dengan pasukan perang Ahzab. Makanya perang ini perang spektakuler gitu ya di zaman Nabi itu. Karena apalagi jarak peperangannya mendekati Baitul Maqdis. Pasukan harus berjalan dari Madinah kemana? Ke Syam. 80 km mendekati Baitul Maqdis. Disitulah letak Mu'tah di situ. Bayangkan ini kan peperangan yang melelahkan, ikhwan. Rupanya ketika Kaisar Romawi mendengar ada pergerakan dari Nabi SAW, tidak tanggung-tanggung juga Romawi mempersiapkan pasukan berapa? 200.000, 3.000 ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan enggak masuk di akal ikhwannya, jumlah yang besar sekali kan, macam mana ngelawannya itu sebesar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, dalam Islam perang itu bukan hanya mengandalkan jumlah kan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Mu'tah ini sebenarnya gabungan antara tentara Romawi. Tentara Romawi itu cuma 10.000 saja, 100.000 pasukan saja. Yang 100.000 pasukan itu gabungan dengan orang-orang musyrik Arab yang mereka tidak suka dengan Nabi. Mereka tidak suka dengan Nabi SAW. Makanya kemudian bergabung bersama orang-orang Romawi sehingga jumlahnya menjadi 200.000 orang. Tentara kaum muslimin sekali lagi hanya 3.000. 3.000 melawan 200.000. Itu 1 banding berapa? Enggak ada bandingannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kemenangan itu bukan dari pasukan, tapi kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW mulai mempersiapkan pasukan 3.000 orang, dan Nabi SAW memilih pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin pertama Nabi SAW memilihkan Zaid ibn Harithah, langsung anak angkatnya Nabi, Zaid ibn Harithah ini. Kemudian Nabi SAW memerintahkan yang kedua Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib. Dan Ja'far ini adalah orang yang dijuluki pemilik 2 sayap di sorga. Karena nanti dalam perang Mu'tah itu tangannya terputus. Dan Rasul mengatakan Allah sudah menggantikan kepada Ja'far itu 2 sayap di sorga, dan dia akan terbang sesuka dia di sorga. Kemudian Nabi SAW memilih dari kalangan Ansar satu, namanya Abdullah ibn Rawaha, orang yang luar biasa dalam ibadahnya. Nanti diceritakan sedikit biografi beliau. Inilah pemimpin-pemimpin Nabi SAW. Pertama, Zaid. Kalau seandainya Zaid meninggal, bendera dipegang oleh Ja'far. Kalau seandainya Ja'far meninggal, dipegang oleh Abdullah ibn Rawaha. Dan yang keempatnya tidak disebutkan siapa. Walaupun kemudian dalam peperangan akhirnya bendera itu diambil oleh Khalid ibn Walid dan di tangannya kemenangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kebiasaan Rasul dalam setiap peperangan atau mengutus pasukan perang, maka Nabi SAW biasanya memberikan wasiat dengan takwa. Jadi sebelum melepaskan pasukan itu, Nabi SAW mengingatkan mereka tentang takwa. Maka kita juga sama, apabila bukan hanya mengirim pasukan, kalau ada keluarga kita yang safar pun, doanya kan seperti itu kan ya, astaudiukallah takwa, aku titipkan kepada Allah, mudah-mudahan kau bertakwa sampai tempat, kan itu. Jadi Nabi SAW itu biasa memberikan wasiat sebelum mengirim pasukan itu agar bertakwa kepada Allah dan agar tetap berbuat baik selama peperangan. Kata Nabi SAW, "Ughzu bismillah." Ingat, berperanglah kalian menyebut nama Allah. Ughzu bismillah fi sabilillah. Qatilu man kafara billah. Ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tumassilu wala taqtulu walida. Kata Nabi SAW, peranglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Perangi orang-orang yang kufur kepada Allah. Perangi kalian. Ingat, jangan kalian mencuri harta rampasan perang. Jangan kalian berkhianat. Jangan kalian memutilasi orang yang sudah mati. Jangan kalian membunuh anak-anak, perempuan, atau kakek-kakek yang tidak berdaya, atau tokoh-tokoh agama dalam tempat-tempat ibadah mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam peperangan saja Islam itu masih mengedepankan adab. Lihat kalau perang sekarang, tidak ada adab lagi. Kalau perang sekarang ini bukan pakai senjata, udah pakai nuklir, pakai bom atom, pakai macam-macam. Yang mati ya macam-macam lah. Mau anak-anak, mau perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, semua mati. Semua mati. Sudah tidak ada lagi aturan perang, kan? Islam itu masih punya aturan perang. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Akhirnya kemudian setelah Nabi SAW kemudian menyiapkan 3.000 pasukan dipimpin oleh Zaid, disinilah tiba-tiba pemimpin ketiga yang ditunjuk Rasul, Abdullah ibn Rawaha, menangis. Menangis dia. Kenapa dia menangis ketika hendak berangkat? Maka para sahabat bertanya, wa ma yubkika ya ibn Rawaha? Wahai ibn Rawaha, kenapa kau menangis? Faqala, maka Abdullah ibn Rawaha mengatakan, ama wallah ma bihubbud dunya wala sababatun bikum
walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillahi azza wa jal yadhkuru fiha an-nar wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya falastu adri kaifa li bis-sadri ba'dal wurud. Katanya Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah aku menangis bukan karena cinta dunia, bukan karena aku meninggalkan rumahku, meninggalkan bisnisku, meninggalkan gemerlap keduniaanku dan aku harus mengarah kepada kematian dalam jihad. Bukan itu. Atau bukan karena aku menangis karena boleh jadi mungkin kita tidak akan bersama lagi bersama kalian wahai sahabat-sahabatku. Tetapi aku teringat dengan sabda Nabi SAW, kata Abdullah ibn Rawaha ketika beliau menyebut tentang neraka. Kemudian Abdullah ibn Rawaha membacakan ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tiada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Maksudnya akan meniti di titian siratal mustaqim. Semua kalian akan melewati itu, dan titian itu kan bawahnya jahanam, artinya kita akan melintasi neraka. Semua pasti. Kemudian beliau mengatakan, hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kepastian yang sudah ditetapkan, dan aku tidak tahu posisiku setelah penyeberangan titian itu. Apakah aku berhasil menyeberang, ataukah justru aku jatuh dari titian dan masuk ke jahanam? Karena Abdullah ibn Rawaha sudah merasakan bahwa tidak akan selamat dalam peperangan ini. Dia khawatir kematiannya suul khatimah. Makanya dia ingatkan kepada para sahabat Nabi SAW tentang ayat ini, agar diperbaiki niat kalian dalam berjihad. Itu maksudnya agar ikhlas lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian Abdullah ibn Rawaha mengatakan seperti itu, maka kaum muslimin berusaha untuk menenangkan Abdullah ibn Rawaha. Kemudian mengatakan, sahibakumullah wa dafa'ankum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyertai engkau wahai Abdullah ibn Rawaha dan melindungi dirimu, dan kau bisa kembali dengan selamat. Apa kata Abdullah ibn Rawaha? Lakinni as'alur rahman maghfiratan wa dharbatan dhata far'in taqdhifu zabada aw ta'natan biyadai harrana mujhizatan biharbatin tunkidul akhsha'a wal kabida hatta yaqulu idza marru ala jadathi arsyadakallahu min ghazin wa qad rasyada. Kemudian Abdullah ibn Rawaha ini seorang pelantun syair. Dia mengatakan, kata Abdullah ibn Rawaha, tetapi aku memohon ampunan pada Sang Maha Penyayang, dan pukulan dahsyat yang memancarkan darahku, atau tikaman dari orang-orang yang haus darah, dengan tombak yang menebus usus dan hatiku, hingga orang-orang berkata tatkala melewati kuburanku, semoga Allah memberi petunjuk kepada tentara, dan ia telah mendapatkannya. Artinya Abdullah ibn Rawaha mengatakan, tidak, kalian tidak perlu mendoakan keselamatan, karena aku ingin mati di situ. Begitulah para sahabat. Tujuan mereka jihad, memang ingin mati syahid. Karena ada kisah-kisah yang lucu-lucu gitu ya. Ada orang yang ingin perang, tiba-tiba datang ke dukun biar kebal bacok, biar kebal peluru. Datang ke dukun, musyrik dulu baru jihad. Coba, ada orang itu datang ke dukun, tolong dikasih jimat supaya kebal. Lah tujuannya perang itu apa? Kan mati syahid. Kalau sahabat itu kan hidup mulia atau mati syahid, kan begitu sahabat itu ya. Ini coba seandainya dia datang ke dukun, betul-betul dia dapat jimat, tiba-tiba di tengah-tengah peperangan jimatnya jatuh, ketembak mati. Itu apa hukumannya itu? Itu musyrik namanya, mati di atas kesyirikan. Coba, mati konyol. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW akhirnya kemudian mengantar mereka sampai ke benteng kota Madinah.
Kemudian Abdullah ibn Rawaha ketika mendengar bahwa tentara orang-orang Romawi itu jumlahnya sampai 200.000, sementara tentara yang dibawanya hanya 3.000, sahabat ini ya manusiawi, ada sedikit gentar-gentar, itu ada. Sehingga kemudian sebagian sahabat mengatakan kepada Abdullah ibn Rawaha, naktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukhbiruhu bi'adadin aduwina. Bagaimana kalau seandainya kita kirim surat saja kepada Nabi, kita jelaskan jumlah musuh tidak seimbang nih. Kalau bisa Rasul kirim lagi lah pasukan begitu. Tapi lihat Abdullah ibn Rawaha memberikan semangat kepada para sahabat. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Wallahi ya kaum, innal ladzi taqrahuna lalladzi kharajtum lahum tatlubuna syahada wa man nuqatilul adwa bi'uddatin wala quwwatin wala kasratin ma nuqatiluhum illa bihadza ad-din alladhi aqramana Allah bih fantalaqu fa innama hiya ihdal husnayaini imma dhuhurun wa imma syahadatun. Kata Abdullah ibn Rawaha, wahai para tentara, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan, sungguh inilah yang kalian cari. Maksudnya mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan. Kita tidak memerangi manusia karena kekuatan persenjataan. Kita memerangi manusia bukan karena kehebatan, tapi kita memerangi mereka karena agama Islam yang telah memuliakan kita semuanya. Bangkitlah kalian, perangi musuh kalian. Sesungguhnya di hadapan kita hanya ada dua pilihan: kalian hidup mulia atau pulang mati syahid. Bangkit semangat sahabat. Akhirnya walaupun hanya 3.000 pasukan, di depannya 200.000 pasukan, tidak gentar mereka. Ketika sudah sampai di Balqa, di Mu'tah, 80 meter dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ingat, Nabi SAW kalau melakukan penyerangan, maka Rasul menentukan waktunya. Kapan? Setelah sholat subuh. Itu kebiasaan Rasul dan para sahabat. Rasul SAW tidak menyerang di waktu siang. Rasul tidak pernah menyerang di waktu sore, apalagi malam. Tapi Nabi SAW selalunya menyerang setelah sholat subuh. Alasannya apa? Sering saya kisahkan atau saya ceritakan kepada antum. Karena di waktu subuh itu ada angin kemenangan yang disebut dengan sobah. Diambil dari sobah, sobahul khair, sobah. Jadi anginnya namanya sobah. Kata Nabi SAW, nusirtu bis sobah wa uhlikatil adu bid dabur. Aku ditolong dengan angin pagi sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Dan Allah mengatakan fal mughirati subha dalam surah Al-Adiyat, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Apabila Rasul dan sahabatnya menyerang, pasti di waktu subuh. Selepas sahabat subuh baru mereka nyerang. Begitulah aturannya. Makanya kenapa seorang Yahudi, jenderal Yahudi Israel pernah mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang sholat subuh di Palestina itu jumlah mereka seperti jumlah sholat Jumat, maka mereka akan mengalahkan kita. Itu pernyataan Yahudi itu. Masalahnya sholat subuh tidak seperti sholat Jumat masalahnya, makanya kalah terus. Coba lihat sholat subuh kita ini. Kalau di umumnya di tempat-tempat di luar-luar Batam itu kadang-kadang sudah kakek-kakek, sudah renta-renta, sudah sepuh-sepuh kan, itu punya dekat-dekat rumahnya masjid. Anak-anak muda itu entah berantah kemana, ada di mana mereka? Di pesantren saja memang sudah aturan kan itu ya. Jadi sholat fajar itu marbut bil falah, terikat dengan kemenangan. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah subuh bergeraklah pasukan. Di hari pertama para sahabat berperang dengan sangat sengit.
Banyak tentara Romawi yang terbunuh. Padahal jumlah mereka banyak. Di hari kedua sama, banyak tentara Romawi terbunuh. Dan belum ada yang terbunuh di pasukan kaum muslimin. Hari ketiga inilah hari yang naas bagi kaum muslimin. Hari yang sulit. Dalam peperangan hari ketiga, 3 jenderal langsung meninggal. Zaid ibn Harithah meninggal. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far. Kemudian Ja'far tangan kanannya terputus, diambil dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terputus, kemudian dipeluk benderanya. Kemudian macam-macam senjata menusuk Ja'far ini. Sampai ketika terguling, jasadnya hampir 99 luka di badannya. Luka pedang, luka panah, luka tombak, dan luka-luka yang lainnya, sayatan dan begitu seterusnya. 90 luka. Menunjukkan bahwa keberanian para sahabat. Baru setelah kemudian Ja'far meninggal, bendera diambil siapa? Abdullah ibn Rawahah. Tapi sayang, Abdullah ibn Rawahah pun kemudian harus meninggal mati syahid. Bayangkan kondisi seperti ini. Kondisi ketika 3 pasukan ini, tiga jenderal ini meninggal dalam peperangan, sedikit banyak itu membuat ciut pasukan kan? Ya, sedikit banyak membuat ciut pasukan. Padahal strategis peperangan itu sudah luar biasa. Pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, kiri, tengah, pasukan inti, dan begitu seterusnya. Memang sudah luar biasa strategisnya itu. Tapi ketika para pemimpinnya kemudian satu persatu mati syahid, otomatis ada sedikit keciutan dari pasukan itu. Makanya kemudian setelah peperangan ini berhenti sesaat, kemudian akhirnya pasukan pun mundur. Kemudian ada seorang namanya Thabit ibn Arqam yang ketika itu memegang bendera sebagai pengganti tiga panglima yang gugur itu. Kemudian mengatakan, ya ma'syaral muslimin, istalihu ala rajuli minkum. Wahai kaum muslimin, pimpinan kita tiga-tiganya sudah wafat. Sebaiknya kan harus segera memilih pemimpin untuk melanjutkan perang ini. Akhirnya semua tertuju kepada siapa? Khalid ibn Walid. Padahal Khalid ibn Walid tidak ditunjuk menjadi pemimpin perang, karena itu juga perang perdana masalahnya. Tetapi para sahabat paham siapa Khalid. Di perang Uhud, kenapa kaum muslimin meninggal? Kalah gitu ya. Itu karena jasanya Khalid di tengah-tengah orang-orang musyrik. Dia yang menghabisi para pemanah dari atas dan berhasil memukul mundur kaum muslimin sehingga terjadi kekalahan di Uhud. Siapa penyebabnya? Khalid ketika itu yang memukul mundur kaum muslimin ketika masih musyrik. Dia bisa memutar bagaimana caranya. Makanya Khalid itu luar biasa. Ketika dipilih oleh Khalid, maka disitulah kemudian Khalid membuat strategis luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Khalid yang pertama? Dia melakukan penyusunan dan menyatukan kembali barisan pasukan kaum muslimin setelah terjadi porak-poranda. Wajar karena gugurnya 3 panglima yang memimpin sebelumnya. Berusaha untuk menyatukan kembali, memberikan semangat kepada pasukan. Kemudian yang kedua, Khalid melakukan kamuflase. Dia hendak membuat pasukan itu jangan disangka pasukan yang menyerang hari berikutnya itu bukan pasukan yang kemarin, seolah-olah ada pasukan baru. Maka oleh Khalid didandani lagi, seolah-olah bukan pasukan kemarin, ini pasukan baru, padahal itu juga tuh pasukannya. Ya. Dandanannya dibuat baru, benderanya dibuat baru, strategisnya dibuat baru, membuat apa strategi kamuflase bahasa kitanya, supaya jangan disangka ini pasukan kemarin, ini pasukan lain ini, dan itu bisa menggentarkan musuh dengan kepiawaian Khalid ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, maka Khalid pun menarik mundur pasukan kaum muslimin secara teratur dan terencana tentunya, dengan tujuan supaya
mengurangi korban jiwa dari kaum muslimin. Khalid pun kemudian setelah kemudian berusaha memukul mundur, kemudian Khalid pun mundur bersama pasukan supaya jangan dilanjutkan perangnya karena orang Romawi sudah ketakutan dan mereka tidak mengejar juga. Maka Khalid pun kemudian pulang ke Madinah membawa pasukan yang selamat, sebab kalau terus dilakukan peperangan pasti semua syahid, gak imbang dengan pasukan. Maka strategis yang ketiga, sebaiknya Khalid pulang dan mengatur pasukan lain nanti menggempur berikutnya, gitu maksudnya. Tapi sayang kemudian ijtihad Khalid ini akhirnya mendapatkan cemoohan penduduk Madinah, karena ketika pulang warga Madinah itu melempari dengan debu-debu pasukan itu, subhanallah. Dan mereka mengatakan kepada pasukan itu, ya firar, farartum fi sabilillah. Orang-orang yang lari dari peperangan, kenapa kau lari di jalan Allah, katanya. Tapi Nabi SAW kemudian membela pasukan dan Khalid dan mengatakan, laisu bil firar walakinnahum qurrar insyaallah. Mereka bukan pasukan yang lari dari peperangan, tapi mereka pasukan yang hendak mempersiapkan pasukan yang akan kembali menyerang, kata Rasulullah. Ya, dan itu strategi solid seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah saat peperangan itu ikhwan, Nabi SAW terutama ketika meninggalnya pemimpin-pemimpin perang, tentu Jibril memberitahu Rasul berada di Madinah kan, sehingga kemudian Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia itu. Jadi Rasul sedang berkhutbah, di Mu'tah sedang perang, satu persatu itu gugur para jenderal itu. Kemudian kata Nabi SAW dalam khutbahnya, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, as-salatul jami'ah. Salatul jami'ah itu artinya panggilan ketika ada kabar genting, maka panggilannya as-salatul jami'ah. Seperti salat kusuf itu kalau sederhana, maka jangan azan, tetapi cukup as-salatul jami'ah. Nanti orang datang dari mana-mana. Kata Nabi SAW, telah sampai kabar kepadaku, telah sampai kabar kepadaku, sesungguhnya Zaid telah meninggal dan dia mati syahid. Mintakan ampun kepada Allah kepada Zaid. Kemudian Ja'far juga telah mati syahid. Mintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosa Ja'far diampuni, dan aku bersaksi bahwa dia mati syahid. Kemudian Abdullah ibn Rawahah pun sudah gugur dan dia mati syahid. Mintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa Abdullah ibn Rawahah. Kemudian Rasul mengatakan, dan sekarang bendera sedang dipegang oleh Khalid ibn Walid. Dari mana Rasul tahu coba? Kalau zaman sekarang iya ada WA, tinggal di WA aja Nabi. Zaman dulu bagaimana cara tahunya bahwa bendera dipegang Khalid coba, kalau bukan wahyu kan? Maka Rasul mengatakan sekarang bendera sedang dipegang Khalid ibn Walid, padahal dia bukan orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Tetapi Rasul mengatakan, Allahumma hadza saifun min suyufika fansur bihi, ya Allah, dia adalah pedang dari pedang-pedangmu, tolonglah dia, menangkan peperangannya. Sejak itulah maka Khalid ibn Walid disebut Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam perang Mu'tah berhasil memukul mundur musuh. Khalid ini memakai serban, di balik serban itu dia menyimpan 3 helai rambut Nabi. Waktu perang Mu'tah serbannya jatuh, maka Khalid kemudian mengambil serbannya sampai harus menghadapi tentara Romawi yang banyak, sampai berhasil mengambil serbannya itu. Sahabat mengatakan, ya Khalid, kau berperang untuk sorban atau untuk Allah? Kau berperang untuk apa gitu? Kau perang untuk serbanmu atau untuk Allah, katanya. Kata Khalid, wallahi di balik serban itu ada 3 helai rambut Nabi. Aku tidak hendak 3 helai rambut itu dihinakan orang-orang kafir, maka ku ambil. Makanya kemudian orang-orang Romawi terheran-heran dengan strategis Khalid bin Walid. Bagaimana mungkin 3.000 pasukan bisa mengalahkan 200.000 pasukan? Sehingga kemudian ada seorang Romawi datang kepada Khalid mengatakan kunci kemenangan, ya Khalid, kenapa kau bisa melakukan hal ini kepada kami?
Ini kuncinya nih, kemenangan Khalid. Kata Khalid, ya, karena kalian takut kematian. Ya. Karena kalian takut kematian, kalian cinta dengan dunia katanya, sementara kami cinta dengan kematian dan benci dengan dunia. Itu jawaban Khalid. Kenapa kalian kalah? Karena kalian cinta dengan dunia dan takut kematian, sementara kami cinta kematian dan kami benci dengan dunia. Makanya Allah menangkan dalam perang Mu'tah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhwatu bidin luar biasa dalam perang ini. Walaupun tentara kaum muslimin 203.000 orang melawan 200.000, tapi yang korban dari kaum muslimin itu tidak banyak. Herannya itu hanya 12 orang. Bayangkan ya. Sementara tentara yang mati dari Romawi itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Yang meninggal dalam perang Mu'tah itu disebutkan nama-namanya. Pertama Zaid ibn Harithah, yang kedua Ja'far ibn Abi Talib, yang ketiga Abdullah ibn Rawaha, yang keempat Mas'ud ibn Aswad, yang kelima Wahab ibn Sa'ad, yang keenam Ubad ibn Qais, yang ketujuh Amr ibn Sa'ad, yang kedelapan Al-Haris ibn Nu'man, yang kesembilan Suraka ibn Amr, yang ke-10 Abu Kulayb ibn Amr, yang ke-11 Jabir ibn Abi Sa'sa'ah, dan yang terakhir Amir ibn Sa'ad. Hanya 12 orang yang mati syahid dalam pertempuran maha dahsyat, ikhwan. Menunjukkan kehebatan kaum muslimin, di mana tentara yang dikirim Rasul itu bukan tentara biasa, bahasa kitanya Kopassus itu. Itu tentara-tentara khusus yang memang dididik untuk berjihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tapi di sini ma'asyiral muslimin ada 4 peran sahabat yang mulia dalam perang Mu'tah ini, yang biografinya sungguh indah untuk kita ungkap. Pertama Zaid ibn Harithah. Siapa Zaid ibn Harithah? Kemudian yang kedua Ja'far. Siapa Ja'far? Yang ketiga kemudian Abdullah ibn Rawaha. Siapa si Abdullah ibn Rawaha ini? Dan yang keempat Khalid ibn Walid. Ini 3 sahabat harus dikupas sejarahnya. Karena 4 sahabat ini yang banyak terlibat dalam peperangan ini. Bagaimana kisah-kisah mereka?